Saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Mujizat yang Mengubahkan. Mari kita baca ayatnya dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayat 26, saudara ya. Saya baca ayat 22, saudara lanjutkan 23, 26-nya sama-sama, saudara ya. Ayat 22 saya baca begini kata firman Allah. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Perhatikan, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ayat 23 teruskan. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Ayat 24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." 25 teruskan. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ayat 26 sama-sama kita membacanya 2 dan 3. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Sekali lagi tema firman Tuhan ini penting buat setiap kita. Kita bicara tentang mujizat yang mengubahkan. Hal pertama, coba lihat gambar PowerPoint yang pertama. Saya mau bilang begini sama saudara, bahwa sesungguhnya semua kita itu perlu mujizat Tuhan. Kita gak bisa sangkal itu. Semua kita butuh mujizat, semua kita perlu mujizat. Tetapi pagi ini ada sesuatu yang saya mesti sampaikan sama saudara terang-terangan. Ya, kita butuh mujizat, amin. Saya butuh mujizat, ya, termasuk ada juga butuh mujizat kan. Tetapi kita tidak boleh atau kita jangan sampai jadi orang Kristen yang jadi sampai kecanduan mujizat. Taunya cuman kejar mujizat. Mujizat kita perlu. Percaya begini, kita mesti punya iman bahwa mujizat Tuhan itu tetap terjadi sampai hari ini. Kita adalah orang Kristen. Kita itu adalah orang-orang yang percaya pada Yesus. Kita percaya adanya mujizat. Dan ingat ya, catat baik-baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang bisa melakukan mujizat dalam hidup saudara. Adalah perkara yang mudah gitu loh buat Tuhan untuk kasih mujizat buat saudara. Sakitmu disembuhkan, rumah tangga saudara yang diambang kehancuran, yang lagi gonjang-ganjing, dipulihkan Tuhan, diharmoniskan Tuhan. Itu perkara yang mudah. Tuhan angkat lagi gitu ya, dinaikkan lagi bisnis saudara yang sudah runtuh. Saya ulang ya, adalah perkara yang mudah gitu loh bagi Tuhan untuk lakukan mujizat. Tetapi saya mau sampaikan ada sesuatu sebetulnya yang jauh lebih penting daripada Tuhan sekedar memberikan mujizat dalam hidup kita. Apa itu? Nah, ini yang tadi saya katakan, hidup kita mesti diobahkan. Ada lihat gambar ini ya. Kalau Tuhan buat mujizat, itu selalu punya tujuan di balik mujizat. Apa tujuannya? Yaitu kita jadi orang yang diobahkan oleh Tuhan. Saya cuma kasih mau bocoran dari depan sama saudara. Seringkali kita ngalami mujizat, tapi tiba-tiba kita stagnasi. Kita berdoa, nggak ada mujizat. Kita berdoa, "Tuhan berkati saya Tuhan." Stop berkatnya dari Tuhan. Ada bertanya-tanya kan, kenapa ya kok stop mujizatnya? Biasanya minta mujizat, Tuhan kasih mujizat. Seringkali orang nggak sadar, tanpa sadar jadi orang kesannya kecanduan mujizat. Taunya percaya Yesus cuman kejar mujizat. Begitu nggak dapat mujizat dia kecewa. Kenapa kita nggak terima mujizat? Jangan-jangan kita seperti orang Betsaida yang kita akan belajar. Ngalami mujizat. Betsaida itu sebelumnya banjir mujizat, limpah mujizat. Tiba-tiba stop, tidak terjadi mujizat.
Sampai Tuhan menyembuhkan orang buta pun Tuhan tidak mau melakukan di kampung Betseda. Tuhan bawa orang itu keluar kampung dulu. Di luar itu Tuhan kerjakan mujizat. Kenapa? Nggak sudi dia kerjakan mujizat lagi di kampung Betseda. Kenapa? Sebab mereka cuman mau terima mujizat, cuman mau ngalami mujizat, taunya cuman kecanduan kejar mujizat, tapi hidupnya mereka tidak pernah berubah. Stop itu mujizat. Stop, saudara ya. Nggak terjadi lagi. Kenapa? Nggak pernah berubah, nggak pernah bertobat. Tujuan mujizat, Tuhan mau gini, kita berubah. Dari awal saya ingin lepaskan ini sama saudara supaya saudara mengerti bahwa di balik mujizat Tuhan berikan kepada kita, oh Tuhan ingin satu perkara, hidup kita bertobat. Hidup kita mengalami perubahan. Perubahan hidup inilah lebih penting, lebih tinggi daripada mujizat yang kita terima. Kalau kita nggak berubah, kita nggak bisa serupa seperti Kristus. Tujuan Tuhan kan, puncaknya sebagai anak Tuhan kan segambar serupa dengan Dia. Mujizat itu hanya tujuan Tuhan rindu supaya kita berubah. Tapi ada banyak anak Tuhan banjir mujizat, banyak ngalami berkat, banyak ngalami pertolongan, tidak pernah berubah. Jangan kaget kalau satu kali tiba-tiba mujizat itu berhenti, gak datang lagi dalam hidup kita. Kenapa? Sorry kata-kata saya, Tuhan sudah gak sudi kasih mujizat sama kita. Kalau Anda terima berkat, itu karena peras keringat saudara dengan kerja kerasmu. Susah payah, rahmatnya gak ada lagi. Karena dikasih toh kita gak pernah berubah, saudara. Mari kita belajarlah dari kisah ini. Jadi saya ulang ya, kita ini percaya kok dengan mujizat. Kita punya Yesus, kita percaya Dia bisa berikan mujizat, bisa mengubah keadaan kita. Dan adalah perkara mudah Tuhan buat mujizat dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan inginkan, di balik mujizat yang Dia beri, hidup kita berubah. Mari kita belajar dari ayat 22. Yang pertama dari Markus pasal 8. Bagaimana Yesus menyembuhkan seorang buta di Betseda. Saya baca mulai ayat yang ke-22. Jadi pada waktu itu Yesus masuk di kampung Betseda. Ada seorang yang buta di situ. Saya baca ayatnya Markus 8 ayat 22. Begini kata firman Allah. Kemudian dikatakan tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betseda, sebuah kampung yang bernama Betseda. Yang saya katakan tadi, ini kampung Betseda, kampung yang banjir mujizat, banyak ngalami mujizat. Dikatakan apa? Di situ, di Betseda itu, ya, ada orang yang membawa kepada Yesus seorang yang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Jadi ada orang buta yang dibawa pada Yesus, mereka minta sembuhkan dia. Tapi menariknya, Yesus gak langsung sembuhkan di kampung Betseda. Pertanyaannya, apakah Yesus kehilangan kekuatan di kampung Betseda? Apakah dia kehilangan kesaktiannya, kuasanya gak bisa mengalir di Betseda? Tunggu dulu. Yang saya mau coba singkapkan, tunjukkan sama saudara, caranya Tuhan menyembuhkan orang yang buta di Betseda ini agak aneh gitu ya. Saya temukan begini, ada 3 hal yang aneh dalam kisah Yesus menyembuhkan orang buta di kampung Betseda. Ada 3 hal yang kelihatannya ganjil, yang justru membuat kita penasaran, ada apa ya? Ada apa ya? Ada 3 hal yang aneh. Yang pertama, saya coba tunjukkan sama saudara. Yang pertama adalah cara Yesus menyembuhkan orang buta ini agak aneh. Caranya bagaimana? Coba kita lihat Markus 8 ayat 23. Saya baca, lihat baik-baik ini kisah Alkitab ini. Yesus memegang tangan orang buta itu, apalagi dikatakan, dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu, meludahi dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Setelah dia meludah kepada kedua matanya, Yesus bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Anehnya di mana ayat ini? Anehnya Yesus gak langsung sembuhkan orang buta di kampung Betseda. Caranya bagaimana menyembuhkan?
tangan orang buta ini ditarik, dibawa keluar kampung dulu. Setelah posisinya berada di luar kampung Betseda, Yesus mulai meludahi kedua mata orang ini. Cara menyembuhkannya aneh ya. Diludahi matanya. Ya, diludahi matanya. Ini aneh. Biasanya di Alkitab, di 4 Injil maksud saya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau ada temukan di sana, Yesus banyak menyembuhkan orang buta dengan cara yang berbeda-beda. Ada tahu di Yeriko ada seorang buta bernama Bartimius. Itu nggak pakai tumpang tangan, nggak pakai meludah ke tanah atau meludah matanya, tapi ketika dia teriak-teriak Bartimius dari Yeriko, Yesus anak Daud kasihanilah aku, dan seterusnya. Yesus berkata pada muridnya, bawa orang itu ke sini. Ditanya sama Yesus, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Aku pengen melihat guru. Jadilah kepadamu seperti imanmu. Imanmu menyelamatkan kamu. Langsung celik matanya. Tanpa ditumpang tangan. Yesus hanya berkata, imanmu menyelamatkan kamu. Langsung melek matanya. Cuman berfirman, celik matanya. Ada satu kali dalam Injil Yohanes, ada seorang yang buta, diperkirakan itu buta sejak lahir, dan ditafsirkan tidak punya bola mata. Kenapa tidak punya bola mata? Cara Yesus menyembuhkan aneh juga. Yesus meludahnya ke tanah. Kalau kisah ini matanya diludahin. Injil Yohanes katakan Yesus meludah ke tanah, diaduk ludah sama tanah itu, lalu tanah yang ada ludah dioleskan di kedua mata orang buta ini. Apa yang terjadi? Setelah itu baru celik matanya. Kenapa? Pakai tanah dioleskan yang campur ludah tanah di kedua mata. Anda ingat Kejadian 2 ayat 7. Ketika Allah menciptakan manusia pertama Adam, diciptakan dibentuk dari debu tanah. Dari tanah, debu tanah yang dioleskan matanya. Itulah Yesus menciptakan bola mata yang tidak ada. Jadi ada, dibentuknya lewat debu tanah. Karena manusia diciptakan dari debu tanah. Organ tubuh manusia pertama dari debu tanah. Makanya dia meludah ke tanah, diaduk itu tanah, dioleskan. Itu cara Tuhan membentuk bola mata yang tidak ada sejak lahir. Tercipta bola mata. Cara yang ajaib ya. Tapi cara yang barusan kita baca ini pun ajaib juga dan aneh. Yang diludahi itu matanya langsung. Coba bayangkan ya, kalau Anda yang jadi orang buta ini mau disembuhkan, Yesus meludahi dulu mata kita, gitu. Gimana saudara kira? Ada senyum-senyum kali, itu saudara ya, diludahin. Tapi yang penting sembuh. Yang penting sembuh. Artinya begini loh, saya coba ceritakan dari awal ini sama saudara macam-macam cara Tuhan menyembuhkan. Berkat rohaninya apa buat kita dong? Berkat rohaninya begini. Saudara jangan pernah membatasi Tuhan dengan satu metode. Saudara jangan membatasi Tuhan bagaimana caranya menolong kita. Bahkan menurut saya, Anda gak usah bertanya-tanya, gimana ya caramu Tuhan menolong saya? Oh, Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya istilah saya 1001 macam metode untuk menolong kita. Yang penting jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita, dengan metodenya kita. Jangan dikte Tuhan, Tuhan tolonglah saya dengan cara ini Tuhan. Tuhan punya banyak cara. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil jadi gak mustahil. Tuhan gak pernah mati gaya. Dia punya banyak jalan untuk tolong setiap kita. Jadi hari ini apapun masalahmu, Tuhan punya banyak cara loh. Jangan dibatasi dan jangan pernah dikte Tuhan. Hari ini apapun masalah saudara, dia bisa datang pagi ini kepada saudara dan dia sanggup menolong Anda dengan caranya yang ajaib. Nggak usah didikte Tuhan, Tuhan punya cara. Itu aneh. Cara yang pertama, diludahin matanya. Yang kedua, coba saya tunjukkan sama saudara, apalagi yang aneh di sini. Yesus mendoakan orang buta ini sampai 2 kali. Biasanya cuma sekali berkata, sembuh kok. Saya baca ayatnya, ayat 24 sampai 25 itu. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Lihat orang
Sudah kelihatan tapi masih samar-samar. Manusia dikatakan tapi kayak pohon yang bergerak katanya. Belum jelas pandangannya. Lalu ayat 25 dikatakan apa? Yesus meletakkan tangannya pada orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat, sungguh-sungguh terang matanya dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Di ayat 23 sudah ditumpang tangan, meludah mata orang ini ditumpang tangan di ayat 23. Ternyata di ayat 24-25 ditumpang tangan kedua kalinya. Doakan tumpang tangan 2 kali. Biasanya sekali langsung melihat. Biasanya berkata jadilah padamu seperti imanmu, langsung celik. Sekali doa, sekali tumpang tangan, mujizat terjadi. Tetapi pada kasuistis orang buta dalam Markus pasal 8, Yesus sampai butuh 2 kali mendoakan. Yesus sampai 2 kali menjamah mata orang buta itu. Yang pertama samar-samar, setengah jadi, setengah jelas, sampai samar-samar berubah jadi jelas melihat. Pelajarannya apa dong buat kita yang nomor 2 yang aneh ini? Saudara, sepertinya Tuhan sedang menguji iman orang ini. Dengar, kalau pagi ini Anda meminta pertolongan sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Misalnya seperti orang yang sakit buta ini, Tuhan jamah tubuhku yang sakit. Sembuh mungkin, tapi masih setengah. Kok masih ada gak enak ya Tuhan? Kita mulai bimbang. Saudara mesti percaya ya, Tuhan itu kalau tolong kita, Tuhan itu kalau sembuhkan kita, itu gak pernah setengah jalan. Disinilah dibutuhkan iman. Makanya ada lagu yang diciptakan, yang lagi banyak dinyanyikan. Dan saya, salah satu lagu saya suka lagu ini, lagu baru ya, salah satu gereja yang lagi booming ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan Dia bekerja. Dia bekerja di waktu yang tepat. Tapi seringkali kita mulai bimbang, ragu. Kita mulai berpikir gini, kok masih sakit ya? Aduh jangan-jangan belum sembuh ya. Kita mulai bimbang. Percaya begini, Tuhan kalau sembuhkan saudara, Dia gak pernah setengah jalan. Butuh iman, butuh percaya, tetap berdoa, tetap beriman. Tuhan bisa sembuhkan saudara. Lihat di sini, kelihatannya belum sembuh. Tumpang tangan kedua kali, sembuh. Biasanya sekali doa sembuh kok, sekali tumpang tangan, sekali berfirman, jadi sehat. Ini butuh 2 kali. Ada ujian-ujian seperti ini. Hari ini, andai kata Anda mengalami seperti ini, kok belum pulih betul ya berkatnya. Mujizatnya kok belum jelas ya. Tetap percaya dengan imanmu kepada Tuhan. Mujizat masih ada buat setiap kita. Itu yang kedua anehnya ya, 2 kali. Saya tunjukkan yang ketiga dengan cepat. Yang ketiga keanehannya, kejanggalannya ini. Waktu Yesus sembuhkan orang buta ini, di ayat 23 dikatakan apa? Yesus tarik tangan orang ini keluar kampung dulu. Kok nggak langsung di kampung, ada apa? Ini ayatnya biar jelas saya bacakan. Yesus dikatakan memegang ya tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Dibawa keluar dulu. Setelah tangannya ditarik dibawa keluar kampung, muncul kata ini. Lalu apa di sini? Ia meludahi mata orang itu setelah di luar kampung dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Aneh ya, kenapa Yesus gak langsung di dalam kampung? Apakah kehilangan kuasa? Bukan itu persoalannya. Percayalah, tempat dimanapun Tuhan gak pernah kehilangan kuasa. Dimana saja kuasanya bisa mengalir dengan mudah. Apa yang dikerjakan Tuhan pasti punya tujuan. Apa dilakukannya pasti punya maksud. Apa maksudnya Tuhan di sini? Bahkan diperjelas, ditegaskan lagi di ayat 26 kalau kita baca saudara ya. Setelah orang ini sembuh, saya baca saja biar clear ya. Setelah sembuh dikatakan apa? Sesudah itu, setelah matanya jelas dengan semuanya, lihat semuanya, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya. Sana kamu pulang. Dan berkata begini, jangan masuk ke kampung. Dilarang loh. Kamu jangan masuk lagi kampung Betseda ya. Ada apa di kampung Betseda? Disembuhkan di luar kampung Betseda. Begitu sembuh pun jangan masuk kampung Betseda. Ada apa gitu loh. Penasaran kan kita? Di ayat 23 ditutup 26.
disembuhkan, dibawa keluar kampung Betseda. Setelah sembuh, jangan masuk kampung lagi. Ada apa di kampung Betseda? Ada apa di kampung Betseda? Penasaran. Harusnya kita penasaran, pengen tahu. Iya ya, ada apa di kampung Betseda? Ketika saya coba persiapkan firman Allah ini, saya juga pengen cari tahu ada apa di Betseda ini. Ya, sampai kesembuhan pun Tuhan gak sudi melakukan lagi di Betseda. Tuhan gak pengen orang Betseda lihat mujizat, meskipun itu orang yang alami. Tuhan gak sudi lagi. Aku udah pengen mujizatku, anugerahku kamu lihat lagi. Udah capek hati Tuhan dengan orang Betseda. Dibuktikan di ayat ini, Lukas 10 ayat 13. Percayalah ya, Yesus tidak pernah salah dalam tindakannya. Kalau dia lakukan itu, karena memang ini yang terjadi. Saya baca ya, apa yang terjadi dalam Betseda. Lukas 10 ayat 13 dan 14 saya bacanya. Celakalah engkau Korazim, terus celakalah engkau Betseda. Yesus tidak sudi bikin lagi mujizat di kampung Betseda, di luar Betseda. Udah sembuh, jangan masuk kampung Betseda. Ternyata di ayat 13 dalam Lukas pasal 10 ini, Tuhan itu seperti mengutuk, marah dia. Celakalah engkau Korazim. Lihat, celakalah engkau Betseda. Karena apa? Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah Betseda, berarti Betseda itu banjir mujizat. Yesus banyak bikin mujizat. Yesus banyak bikin berkat, keajaiban-keajaiban di kampung Betseda, seperti di Tirus, seperti di Sidon. Banyak bikin mujizat. Di Betseda pun Yesus banyak bikin mujizat. Tapi lihat ayat ini, sudah lama mereka, maksudnya adalah Tirus dan Sidon sudah lama bertobat, menyesali dosanya dan berkabung tinggalkan dosa. Lihat ayat 14. Lihat ayat 14. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon. Tirus, Sidon itu bangsa kafir. Tirus dan Sidon itu tadinya bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Alkitab katakan apa? Lebih ringan daripada tanggunganmu. Tanggungan mereka lebih ringan. Orang bertobat, menyesali dosa, terima mujizat disertai pertobatan. Terima mujizat Sidon dan Tirus disertai dengan apa? Perubahan hidup. Ada satu tujuan tertinggi dari mujizat, adalah sebuah perubahan hidup. Jangan cuma taunya terima mujizat, tapi gak pernah berubah. Nanti akan muncul kata ini, celakalah engkau hai Betseda. Kenapa celaka? Ujungnya akan mengalami celaka, karena terima mujizat tapi gak pernah berubah. Makanya Anda mesti ngerti, tujuan Tuhan kasih mujizat, tujuan Tuhan kasih berkat sama kita, saudara ya, adalah supaya kita berubah. Makanya saya tuliskan statement di kalimat terakhir ini, Tuhan itu buat mujizat, itu punya tujuan, bukan sekedar menyembuhkan atau memberkati kita, tapi supaya hidup kita berubah. Perubahan hidup itulah yang Tuhan mau. Makanya ingat baik-baik ya, dari awal saya katakan, kalau Anda dulu ngalami mujizat, tiba-tiba stop, tiba-tiba berhenti itu mujizat, kok nggak ngalami berkat lagi kayak dulu ya? Jangan-jangan kita seperti orang Betseda, terima mujizat tapi nggak pernah berubah hidup kita. Harusnya kita ngalami berkat Tuhan, kita dipelihara oleh berkat, itu mujizat. Susah payah kita tidak menambahi berkat Tuhan yang jadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat itu pun mujizat. Kita sakit disembuhkan, itu mujizat. Rumah tangga kita yang kekurangan diberkati, gonjang-ganjing dipulihkan, Anda terpuruk diangkat kembali, dan seterusnya. Bukankah itu semua keajaiban mujizat dari Tuhan? Ada mengakui tidak? Saya mau tanya sama saudara, berapa banyak saudara yang pagi ini kau membutuhkan mujizat Tuhan? Anda bisa mulai chatting sekarang juga. Engkau berkata dengan iman, aku butuh mujizat Tuhan pagi ini. Aku perlu mujizat Tuhan pagi ini, sekarang ini. Anda bisa mulai chatting sekarang. Aku butuh mujizat, aku perlu mujizatmu Tuhan pagi ini. Dan saya mau ingatkan, Tuhan kita itu Tuhan sumber mujizat. Dan dia tetap mengerjakan mujizat sampai hari ini. Sampai detik ini masih ada mujizat buat kita.
Jangan lemah dulu, jangan putus asa. Dia sanggup menolong saudara dengan mujizatnya. Tapi ingat, tujuan mujizat adalah perubahan hidup. Kita makin cinta sama Tuhan. Ya, kita makin setia sama Tuhan. Hidup kita, hati kita semakin menghambakan diri kepada Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Tujuannya adalah itu. Bukan sekedar mujizat. Tujuan tertinggi adalah berubah. Kita mesti berubah. Kalau Anda nggak berubah, taunya cuma terima mujizat, saya khawatir kata celakalah engkau Bethsaida, maafkan saya, itu terjadi pada kita. Mungkin kata-kata saya terlalu keras, tapi sengaja biar Anda tersentak. Sengaja saya bikin supaya Anda kaget. Dengan tujuan gini, iya, aku ternyata gitu. Kalau itu adalah Anda yang alami seperti itu. Anda terima mujizat tapi gak pernah lebih maju lagi hidup imanmu. Gak pernah lebih lagi cinta sama Tuhan. Berubah sekarang. Kalau firman ini diberitakan berarti kemurahan Tuhan limpah sama saudara. Kalau saya lihat dia, orang-orang Bethsaida itu sama persis dengan orang-orang Israel pada zamannya Musa. Ketika Tuhan bebaskan mereka dari tanah Mesir, coba limpah mujizat, 10 mujizat loh dikasih. Musa ulurkan tongkatnya di sungai Nil. Apa yang terjadi? Air jadi darah. Angkat tongkat, nyamuk berdatangan, lalat berdatangan, gelap gulita, hujan es. Bahkan yang ke-10 kematian anak sulung. Sampai Mesir angkat tangan, hancur-hancuran, dibombardir dengan keadaan itu. Lalu apakah mereka berubah? Enggak tuh. Sampai mereka menyeberang Laut Kolsom, Laut Merah, di tanah yang kering. Sampai di padang gurun. Itu gunung batu keluar air. Bahkan di padang gurun yang panasnya ekstrem, Tuhan payungi mereka dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api. Padang gurun itu kalau siang itu panasnya minta ampun, tapi mereka sejuk, enak, ada payung dari awan di atas. Pada waktu panas, kalau Anda tur Holy Land di Mesir, itu pada waktu siang hari panas loh. Itu bisa 40 derajat, 45 lebih itu. Itu kalau ada lihat batu yang panas, pecahin telur ceplok, matang itu telurnya panas. Israel udah kepanasan loh, itu mujizat loh, disertai langsung. Pertanyaan saya, apakah mereka berubah? Tidak berubah. Makanya akhirnya mereka gagal masuk tanah Kanaan yang disediakan Tuhan. Cuma 2 orang yang masuk keluar dari tanah Mesir, Yosua dan Kaleb. Kenapa bisa begitu? Kenapa gak ada bagian? Kenapa cuma 2 orang yang masuk? Karena memang cuma 2 orang ini yang meresponi mujizat Tuhan. Mereka ini kan banjir mujizat ya. Enggak pernah berhenti loh mujizat sama orang Israel. Tapi saya gak pernah berubah. Ada masalah, ngomel, nyalain Tuhan, nyalain Musa dan segala macam. Gagallah mereka masuk tanah Kanaan. Saya menyampaikan ini dengan satu tujuan begini. Biarlah mujizat Tuhan yang kita alami dalam hidup kita membuat kita makin berubah. Jangan cuma jadi orang yang sering cuma kejar mujizat, kecanduan mujizat, tapi nggak pernah ngerti tujuan Tuhan memberikan mujizat dalam hidup kita. Itulah perubahan di hidup. Saya berdoa pagi ini merupakan puasa kita di hari keempat, semakin membuat kita ngerti tajam tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya akan berdoa buat saudara, terutama Anda yang berpuasa hari ini, bahkan saudara yang sakit, saya akan doakan pagi ini masih ada mujizat dalam hidup saudara. Dan Anda yang sudah banyak alami mujizat, Anda sudah ngerti tujuannya ya. Semakin berubah, semakin mengasihi Tuhan. Masih ada mujizat buat setiap kita.